Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Pawan Si Ayang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan membagikan resep bolu pisang tanpa telur ya teman-teman. Karena ini tuh cocok banget buat teman-teman yang alergi sama telur atau yang nggak suka telur gitu ya, karena bau amis atau gimana. Jadi resep bolu ini cocok buat kalian. Bolunya tanpa telur, tanpa SP, tanpa TBM ya teman-teman. Jadi ini tuh rasanya enak banget, kenyal, apalagi dimakannya keesokan harinya. Masya Allah banget ya. Jadi simak videonya sampai selesai. Pertama-tama di sini ada pisang yang sudah matang, kurang lebih 3 itu kurang lebih 250 atau 300 ya. Lalu saya tambahkan setengah cup atau 3/4 cup, bisa juga 1 cup ya, gula pasir. Dikarenakan ini pisangnya udah matang dan manis banget, jadi saya cuma kasih 3/4 cup. Nah, jadi pisangnya itu harus kalian haluskan terlebih dahulu menggunakan garpu atau pakai spatula, pakai apa ya. Jangan dilakukan seperti yang ada di video ini ya. Saya ini di sini cuma ngasih tahu, kalau pakai mixer sekaligus tidak bisa ya, suka gua geol gitulah ya. Nah, pokoknya kalau sudah agak halus nih, saya tuh kucek-kucek dulu tadi itu, langsung saya mixer. Nah, ini tuh boleh ya teman-teman. Nah, jadi kalau buat saya ya, saya kasih tahu, pisangnya itu dihaluskan terlebih dahulu pakai garpu. Kalau sudah dihaluskan pakai garpu, kalian campur bahan-bahan, dipisahkan misalkan gitu ya di wadah atau di baskom. Terigu, baking powder, dan lain-lain kalian campurkan bersama-sama jadi all in one. Nah, setelah dimasukkan di wadah yang besar seperti baskom, kemudian kalian masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi. Kalau sudah dihaluskan, kalian mixer sama-sama gitu, jadi all in one aja gitu ya. Ini tuh tanpa apa ini namanya, tanpa SP, tanpa TBM, tanpa telur ya teman-teman, cuma pakai susu cair. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau yang nggak punya susu cair, misalkan saya nggak punya susu cair tapi saya punyanya susu bubuk, boleh ya, 2 sendok makan, 3 sendok makan, atau 1 saset itu boleh ya. Jadi kalian bisa menggunakan susu cair diganti dengan air. Nah, untuk cupnya, misalkan cupnya berapa cup kak, itu 1 cup ya. 1 cupnya itu kalau untuk yang cair 1 cup itu 250 ml air. Dan untuk tepung terigu 1 cup itu 140 gram, jadi 2 cup itu kurang lebih 280 gram ya teman-teman untuk tepung terigu. Kalau untuk tepung jagung, tepung maizena, tepung apa, kanji dan lain-lain itu beda lagi takarannya. Kalau 1 cup itu bisa kurang dari 140 gram gitu ya, karena ada yang enteng, beda dengan tepung terigu biasa, tepung terigu pro tinggi, dan tepung tan ya teman-teman, itu beda-beda ya. Jadi ada yang berat, ada yang enteng tepung itu ya. Nah, kemudian kalau sudah semuanya saya mixer seperti ini. Nah, kalian jangan salpo kalau ngelihat mixernya itu kok cuma 1 kaki gitu ya. Nah, ini tuh gara-garanya jatuh dari meja ke lantai, gara-garanya yang satunya itu bukan mati ya, tapi suka berisik satunya itu ger-ger gitu. Jadi nggak saya pakai, 1 aja lah. Nah, untuk di mixer ini tuh kurang lebih 3-5 menitan, nggak ada ya. Saya tuh kalau sudah tercampur semuanya, kalau saya tuh tepung terigu, minyak, apa udah all in one semuanya, masukkan susu, masukkan pisang gitu ya, langsung saya mixer semuanya. Itu kurang lebih 3 menitan. Kadang-kadang saya nggak pakai mixer, cuma pakai garpu ataupun pakai sendok, pakai apa boleh. Pokoknya ini tuh tanpa di mixer juga bisa ya teman-teman. Begitu, jadi kalian kalau nggak punya mixer nggak apa-apa. Dan ini bolu ini bisa juga dikukus ya teman-teman, tapi kalau saya itu nggak mau, suka dipanggang aja. Nah, bolu pisang ini kalau buat teman-teman semuanya yang nggak punya oven, ini bisa dikukus juga ya, menggunakan api sedang, jangan terlalu besar, nantinya jadi bolu mekar gitu ya. Jadi kalau udah panas kukusan, masukin aja, udah segitu aja. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk olesannya biar tidak nempel di loyang. Ini namanya karlo ya teman-teman. Jadi 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan mentega. Nah, sudah begitu aja. Jadi ini tuh diaduk saja ya, perbanding jadi 1 gitu. Nah, di sini karena saya pakai sendok teh, jadi saya tadi tuh pakai 2 sendok teh tepung terigu. Nah, di sini mentega ya teman-teman.
Jadi kalian jangan terlalu banyak-banyak gitu kalau ini. Nah, kalau ini ada sisa, kalian bisa masukkan ke dalam wadah, kemudian kalian tutup dan masukkan ke dalam kulkas atau dalam freezer. Kalau kalian mau ngolesin gitu ya loyang gitu, bisa langsung kalian. Kalau saya seperti itu, biasanya saya suka bikin banyak gitu ya, karena kali ini saya bikin segini aja ya, tuh sedikit, jadi sisanya saya akan masukkan ke dalam kulkas gitu ya, dimasukin ke wadah, dimasukin ke dalam kulkas, jadi nggak dibuang gitu ya kalau ada sisa begitu. Nah, ini untuk loyang. Ada yang nanya lagi, Teteh itu loyangnya ukuran berapa? Ini kalau nggak salah ukuran 18, karena saya tuh bawanya itu ukuran 18 sama 16 ya. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau kalian ingin bolunya lebih banyak, kalian boleh pakai 2 resep ini dan pakai, tapi loyangnya harus yang gede. Ini tuh kalau di Indonesia ukuran 18 ya. Jadi saya tuh lebih suka bolu itu terlihat tinggi ya, daripada agak ke bawah gitu. Nah, ini tuh kalau pakai loyang yang ukuran 20 pas gitu ya. Nah, begitu. Nah, kalau sudah dituangkan semuanya, kemudian akan saya hentakkan sebentar. Nah, itu dihentak-hentak sebentar gitu ya. Nah, biar rata. Kemudian saya akan kasih topping apa ini tuh? Pisang ya, teman-teman. Kalau kalian nggak mau dikasih topping, ini nggak apa-apa ya. Ini opsional aja. Saya tuh karena ada bekas pisang, tadi itu ada pisangnya, ini tuh udah matang banget. Jadi buat teman-teman semuanya, ingat ya, kalau pisangnya kalian rasa itu pisangnya itu udah matang banget, kemudian manis banget, gulanya boleh dikurangin ya. Misalkan dari 1 cup jadi setengah cup, kalau nggak setengah cup bisa 3/4 cup, terserah. Kalau kalian, tergantung kalian masing-masing ingin tingkat kemanisannya seperti apa ya. Nah, untuk full resep sudah saya tuliskan di video ini dan juga di kolom deskripsi ya, jadi kalian tinggal screenshot aja. Nah, kemudian akan saya panggang kurang lebih 50 menit menggunakan api bawah saja dengan suhu oven 170 atau 160, dan jangan lupa ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit ya. Kalau saya itu suka saya panaskan dengan suhu 200 atau 180 ya, selama 10 menit. Setelah itu saya masukkan ke dalam oven itu loyang kuenya, baru saya kecilkan apinya menjadi 160 atau 180, 170, kadang 150. Saya itu kurang lebih 50 sampai 1 jam. Jadi jangan dibuka-buka ya, masukin udah. Karena banyak yang nanya, Teteh kok bolunya punyaan Teteh mah merah cantik warnanya kok kayak gitu, katanya walaupun api bawah. Ya saya mah seperti itu, ngopennya itu lebih baik lama dan apinya api kecil. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa follow sosial media saya lainnya. Terima kasih. Pokoknya jangan lupa ya, ini di recook resepnya.